Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafiatul Munawwarah dari Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi yang telah disampaikan Bapak atau Ibu pemateri di Pengenalan Budaya Akademik Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Malang 2021. Pemateri hari pertama ada Wakil Rektor Akademik Profesor Dr. Umi Sumbullah, MAG. UIN Maulana Malik Ibrahim memiliki 7 fakultas. Ada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang merupakan fakultas tertua. Kemudian ada Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Humaniora, dan juga Fakultas Kedokteran. Serta ada pasca sarjana dengan 15 program studi. Berdasarkan roadmap pengembangan atau rencana induk pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim dan juga rencana strategis, maka kampus ini berada pada tahap international recognition dan international reputation. Oleh karena itu, program-program yang mendukung upaya-upaya internasionalisasi fakultas selalu mendapatkan dukungan. Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim mempunyai kelebihan melakukan integrasi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang integratif di dalam memadukan sains dan Islam, dan juga ada integrasi kelembagaan memadukan pendidikan tinggi dan pendidikan pesantren untuk membentuk karakter mahasiswa. Oleh karena itu, di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim terdapat Ma'had Al-Jami'iyah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab, khususnya 2 pilar dari 4 pilar ulul albab, yaitu kedalaman spiritual dan keluhuran akhlak. Mahasiswa diharapkan tidak hanya memiliki prestasi akademik saja, tetapi juga memiliki pengalaman untuk aktif di organisasi kemahasiswaan, baik internal ataupun eksternal. Proses pendidikan akan berlangsung selama 8 semester minimalnya. Lalu ada 150 sampai 160 SKS yang harus diselesaikan. Kemudian ada penelitian baik itu skripsi maupun riset lainnya. Ada juga biasanya PKL, ujian komprehensif, ujian skripsi yudisium sampai wisuda. Ketika mahasiswa UIN Malang memiliki 4 pilar yang terangkai dalam ulul albab, yaitu menjadi intelektual profesional yang ulama dan ulama intelek yang profesional. Materi selanjutnya dari Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Dr. Haji Ilvi Nurdiana, Sarjana Agama, Magister Sains. Pesan-pesan untuk calon pemimpin di masa depan. Pemimpin yang besar bukan yang pandai merangkai kata-kata semata, tapi orang yang mampu melaksanakan apa yang dikatakannya. Karena itu, belajarlah melaksanakan tanggung jawab sesulit apapun itu. Pemimpin sejati bukan orang yang hanya memprovokasi dan mudah terprovokasi, tapi yang mampu membangun jati diri dan memotivasi diri sendiri. Karena itu, temukanlah jati diri Anda. Selalu positive thinking dalam menyelesaikan masalah, bukan menyalahkan orang lain. Harus menjadi orang yang mampu membesarkan nama alma mater dengan prestasi. Berikut peringkat-peringkat yang telah didapatkan UIN Maulana Malik Ibrahim. Seperti Wibo 2019 peringkat 2 PTKIN, Sinta peringkat 3 PTKIN, terbaik ke-1 Sistem Manajemen Strategi PTKIN, Top 10 Islamic University tingkat dunia tahun 2020, pengelola Blue terbaik 1 PTKIN, sertifikat internasional, sertifikat ISO, dan masih banyak lagi prestasi-prestasi yang didapatkan UIN Maulana Malik Ibrahim. UIN Maulana Malik Ibrahim saat ini sedang mengembangkan kampus 3. Tempatnya mahasiswa Fakultas Kedokteran dan kedepannya akan dibangun untuk Fakultas Teknik. Dan juga sudah dibangun rumah tahfiz di sana.
Bagi mahasiswa yang mendapatkan UKT tinggi bisa mengajukan penurunan UKT atau banding UKT dengan ketentuan dan syarat yang telah berlaku. Walaupun selama pandemi dan kuliah daring, tetapi pembelajaran ma'had tetap diadakan sebagaimana biasa. Pelajaran-pelajaran yang ada di Ma'had Sunan Ali ada taklim Al-Quran, taklim afkar, tashih Al-Quran, atau kajian-kajian kitab lainnya, dan semuanya nanti ada kelulusannya, yang dijadikan syarat untuk mengambil mata kuliah di fakultas masing-masing. Kemudian materi PBAK hari kedua, materi pertama akan disampaikan oleh Dema Eksekutif Mahasiswa dan SEMA. Dewan Eksekutif Mahasiswa merupakan organisasi mitra kampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan ataupun di level universitas. Dema ada beberapa lingkungan, yaitu terdiri dari lingkungan universitas dan lingkungan fakultas. Setelah itu, turunnya untuk lembaga eksekutif ada himpunan mahasiswa jurusan. Fungsi Dema Universitas adalah sebagai pelaksana program kemahasiswaan, yakni bahwasannya jika di kampus negeri yang di bawah naungan Kemendikbud itu menggunakan istilah namanya BM, Badan Eksekutif Mahasiswa, namun ketika di bawah naungan Kemenang itu menggunakan istilah DM, Dewan Eksekutif Mahasiswa atau Dema, dan memiliki fungsi sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan dan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Adapun tugas dari Dema yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronasi kegiatan mahasiswa. Kemudian, Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasikan denah UKM dan HMJ. Visi SEMA terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi SEMA yang pertama ada advokasi, kemudian legislasi, ketiga pengawasan dan penganggaran. Tugas SEMA sendiri yaitu mengawasi dan mengontrol Dema Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dema Universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Kemudian, fasilitas aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Dema Universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang, mengesahkan peraturan Dema, menjadi mitra kerja Dema dalam melaksanakan kebijakan organisasi mahasiswa. Lanjut, materi kedua ada UKM dari UIN Maulana Malik Ibrahim. Yang pertama ada UKM Resimen Mahasiswa Satuan 811 Wiracakti Yuda Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Apa itu Menwa? Sejarah Menwa diawali pembentukan oleh Jenderal A.H. Nasution tahun 1959 di Jawa Barat selama dilatih di Kodam Siliwangi. Widya Catrana Dharma Sida adalah semboyan Resimen Mahasiswa Indonesia, memiliki arti penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Lalu ada Panca Dharma Satya merupakan panji Resimen Mahasiswa. Warna ungu merupakan warna baret yang memiliki makna mulia, berpengetahuan dan terpelajar. Asas dan dasar pendirian Menwa.
Yang pertama Pancasila, lalu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Lalu UKM yang kedua itu ada UKM Pramuka Dewi Chandrawulan 2021 yang diketuai oleh Haidar Nasif, yang menjadikan anggota yang berpengetahuan luas, mandiri, berbukti pekerti, berpegang teguh pada landasan pramuka, serta berlandaskan ulul albab. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai-nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerja yang ada di UKM Pramuka itu ada 4. 1. Anjang Sana. 2. Perkemahan Wirakarya. 3. Temu wali atau family gathering. Yang keempat, musyawarah pandega. Tugas-tugas UKM Pramuka sendiri itu ada 10. Yang pertama, rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook and memo, pembuatan KTA atau SIFA, pembuatan seragam rencana, dan yang terakhir tabungan wajib. Yang ketiga ada UKM KSR PMI yang bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan yang didirikan oleh Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November tahun 1990. Lambang dari UKM ini adalah burung Raja Wali. Program-program kerja pengurus inti UKM KSR PMI yaitu rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK, mustata, disnatalis. Ada 6 bidang UKM ini yaitu sosial keagamaan, dikten atau pendelegadian, latihan bersama ujian PMI dan pra-ujian PMI, Diklatsar, forum fasilitator. Rutang, kesehatan atau cek obat, edukasi kesehatan, donor darah 1 tahun 3 kali, dan delegasi Timkes. Lalu ada penelitian pengembangan atau webinar, perpustakaan, dan lain-lain, dan humas atau konsolidasi silaturahmi kewirausahaan dan penyebaran ucapan. Keempat ada UKM Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Buana. Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Buana adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa di Universitas Islam Negeri Malang yang merupakan wadah untuk mengembangkan bakat dan minat dalam seni bernyanyi paduan suara. PSMGGB diresmikan sebagai unit kegiatan mahasiswa di Malang pada tahun 2015 dengan kurang lebihnya 6 tahun umurnya, yang cukup muda sebagai kelompok paduan suara. Yang ditemui ketika masuk UKM PSMGGB ada 5. Yang pertama, belajar bareng tentang musik maupun ilmu organisasi, mengekspresikan bakat di konser-konser PSMGGB, kompetisi-kompetisi regional dan internasional, mengukir prestasi, dan tampil dalam acara internal dan eksternal. Yang kelima, ada UKM Komus, Komunitas Musik Studio 3. 6 departemen dari UKM ini yaitu Event Organizer, Departemen Studio atau Jantung Komus, Musik Manajemen, Departemen Multimedia atau mengelola segala konten, Departemen Public Relation atau Pusat Info Eksternal, Departemen Social Development. Spesifikasinya yaitu player atau vokal, gitar, bass, drum, keyboard, dan lain-lain. Dan non-player atau event organizer, sound engineering, MC, multimedia, home recording. Yang keenam ada UKM Taekwondo, merupakan awal dari ranting Univ Brawijaya, kemudian didirikan pada tanggal 11 April 1995. Tatap muka seminggu 5 kali yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Agenda rutin dari UKM Taekwondo yaitu 3-in atau agenda rutin tiap tahun, gaswuku atau agenda latihan bareng senior dan pelatih secara outdoor. Yang ketiga ada diklat atau pendidikan latihan penerima anggota baru.
Lalu UKM yang ketujuh itu ada Mapala Tursina. Kegiatan utama Mapala Tursina yaitu rekreasi, sosial, olahraga, dan ilmiah. Lanjut ada UKM Seni Religi, Divisi Sholawat, Divisi Gambut, Divisi Nasyid, Divisi Qosidah, Divisi Kiroah, Divisi Kaligrafi, dan lain-lain. Motonya adalah jiwaku adalah seni, dengan seni aku berkarya dan berdakwah. Tujuan UKM Seni Religi yaitu membentuk kader Islami yang bertakwa dan memiliki jiwa kepemimpinan agamis, kritis, dinamis, kreatif, dan inovatif. Yang kesembilan ada UKM Teater Komedi Kontemporer yang mewadahi berbagai kesenian, musik, seni rupa, tari, sastra, dan keaktoran. Latihan teater cukup sederhana, sesuai dengan kebutuhan peran masing-masing. Yang ke-10 ada UKM Junior yang memadai juga memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa dalam bidang olahraga. Cabang olahraganya yaitu ada Persatuan Sepak Bola, Persatuan Bola Voli, Persatuan Bulu Tangkis, Persatuan Tenis Meja, Asosiasi Bola Basket, Persatuan Sepatu Takraw, dan Persatuan Catur. Kegiatannya adalah routing, sparring, partner, turnamen, dan organisasi atau kepanitiaan. Yang ke-11 ada UKM Kopma Padang Bulan. Koperasi mahasiswa menjadikan koperasi mahasiswa yang mandiri, aspiratif, tempat pengembangan usaha, serta perkembangan generasi berideologi koperasi. Lalu UKM yang ke-14 yaitu LKP2M, Lembaga Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Mahasiswa. Adapun biro-biro dari UKM LKP2M yaitu Kajian, Penelitian, dan Keorganisasian. UKM LKP2M ini menjadi organisasi yang dibangun atas dasar komitmen yang kokoh dalam upaya mengkoordinasi kegiatan pengembangan tradisi keintelektualan. UKM ini juga aktif dalam kompetisi dan prestasi lomba, serta aktif menulis di media online. Yang ke-15 ada UKM UAPM Inovasi atau Unit Aktif Pers Mahasiswa Inovasi, merupakan UKM yang bergerak di bidang jurnalistik, yang didirikan pada tanggal 21 Maret tahun 1986 di Malang, Jawa Timur. Visinya yaitu memihak kesadaran nurani, filosofi teks UAPM melambangkan independensi. Materi yang ketiga yaitu kebangkitan bangsa menuju Indonesia yang tangguh. Pembicara Muhammad Hasanuddin Wahid, Magister Humaniora, anggota DPR RI. Tingkat pemahaman COVID di Indonesia masih rendah. Pertumbuhan ekonomi karena COVID turun. Semua negara turun. Alhamdulillahnya, negara Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, naik sekitar 7%. Melemahnya daya beli karena efek PPKM membuat masyarakat malas untuk membeli, lalu terjadilah inflasi tipis dan juga banyak yang kehilangan pekerjaan akibat COVID-19. Tercatat lebih dari 50.000 buruh di PHK sejak awal 2021. Dampak dari sektor pendidikan, banyaknya anak-anak atau remaja yang putus sekolah dikarenakan harus bekerja karena krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Peran dan peluang UIN. Arus utama pengembangan teknologi digital link and match dengan sektor industri menjadi kekuatan socio-teknopreneur, epicentrum ajaran agama inklusif, dan cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Kemudian materi selanjutnya ada moderasi beragama dalam bingkai NKRI. Apa itu moderasi dalam Islam? Definisi moderasi. Secara etimologi, wasatia berarti jalan tengah, posisi tengah, dan berkeadilan. Secara terminologis,
pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara resiko atau logika. Dasar teologis Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 dan beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kenapa moderasi penting di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama rahmatul lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historitas Islam di Indonesia. Karakternya masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagamaan masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam. Seperti yang pertama ada konflik Palestina dan Israel, aliansi politik Arab dan Amerika, oil, dan yang terakhir ada politik despotisme dan hipokrasi. Peran mahasiswa UIN Malang, kita harus menjadi mahasiswa yang memerankan diri sebagai agen of change dalam menguatkan dan mendesimisasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Itulah 6 materi PBAK hari pertama dan PBAK hari kedua yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam berucap dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.